khasnya Mas B itu pakai belangkon gitu ya, dan dia punya Siap, salah siap. satu karakter animasi tokoh tokoh namanya Mas B. Ya seperti ini pakai belangkon, kacamatanya kotak begitu. Nah inilah orang yang menciptakan tokoh Mas B. Oke, aku mau nanya sekitar animasi ini. Tadi Mas Wembi, kalau di masa pandemi ini bagaimana animasi, dunia animasi apakah masih bergerak aktif atau bagaimana bentuknya ini? Oke, lagi bikin baru Mas. Oh, Baru nyoba bikin sama apa? teman-teman. Masuk ke ini apa? Taci official. Tachi official Taci_official. Official. di Jadi apa? sama IG. Oh di IG ya ya. Oh, Apa itu tentang apa? Tachi official tentang apa? Cerita tentang tahu apa itu? aci Mas. Oh, tahu Haji. Makanya jenenge Taci. Jadi tetap aktif ya Mas ya. Kalau animasi tetap aktif ya. Sebetulnya sih mau pandemik mau enggak, justru animasi kan bisa dikerjakan dari rumah ya Mas. Oh ya. Cuman bedanya kayak karena aku sekarang kerja di Studio Soft Entertainment ini kan lumayan studio besar karena animatornya aja hampir 100 kan. Hmm. Nah, Oh ya. karena kita work from home jadi lumayan agak ribet di awalnya, tapi minimal gini, kita mengerjakan project dari rumah, tapi tetap server besarnya ada di kantor gitu loh. Oh, Jadi kita itu bawa teknisnya. bahan yang mau dikerjakan aja lewat apa hard disk, terus nanti dikerjakan di rumah, terus dikirim lagi ke kantor untuk dikirim ke luar negeri gitu Mas. Oh, oh gitu ya. Ini ada Hmm. pertanyaan nih Mas Bambi dari si Rafli ya. Rafli, Kak, kenapa sih animasi-animasi keren Indonesia yang padahal grafisnya sudah keren, namun kok jarang masuk ke dunia ranah pertivian Indonesia? Apa Mas Bambi? Ini pertanyaannya Ini ironis ya. lumayan nih. Makasih banyak nih Mas Raffi ya. Sebetulnya gini, contoh yang udah tayang dan mulai rame kan Nusa tahu ya. Oh ya. Nusa Rara yang produksinya dari Little Giant. Mm-mm. Nah ternyata mereka memang mulainya itu bukan 1-2 tahun sih. Mereka persiapannya udah lebih dari 5 tahun ya ternyata. Lama Bahkan ya. mereka bikin survei pasar itu hampir 3 tahun gitu loh. Itu Hmm. mengeluarkan biaya sekian puluh sampai ratusan juta hanya untuk survei. Jadi sebetulnya Oh sih gitu. masalahnya bukan berarti terus apa animasi Indonesia keren enggaknya Mm-mm. segala macam, tapi lebih ke profesional gitu ya. Mm-mm. Karena kan kalau kalau kita udah mau ngomongin mau launching satu produk itu nggak bisa cuman ini nongol nanti hilang lagi atau nongol siapa yang ngerjain ya udah dikerjain berapa orang dah. Sementara kalau kebutuhan industri kayak misalnya Mm-mm. TV itu kalau kita mau masuk mereka harus minta 13 episode minimal. Padahal Minimal ya. produksi satu episode yang setengah jam aja bisa di atas 150 juta kan, itu paling murah gitu loh. Hmm. Belum yang versi yang 3D yang apa yang lebih keren segala macam. Nah sementara kalau kalikan 13 berarti kan minimal kita harus punya MM-an gitu loh. Hmm. Nah kenapa akhirnya sekarang saya juga kerja di industri ikut orang, ya sebenarnya karena permodalan segala macam kan nggak segampang itu gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. tadi kan nyambungin kenapa zaman pandemi kayak gini masih apa tetap masih Ya, ada pekerjaan yang lewat apa work from home. Itu sebetulnya ya karena gimana? kantornya sendiri yang harus sudah established, udah apa punya pegangan dalam artian mereka mengerjakan pesanan dari luar negeri. Berarti kan standarnya juga harus sudah internasional. Nah, jadi sebetulnya walaupun jarang banget yang masuk TV, tapi sebetulnya banyak juga teman-teman yang mengerjakan pesanan. Kan balik lagi, yang penting dapur ngebul dulu ya Mas ya. Hmm. Maksudnya kan nggak bisa juga kita Iya, iya. mentang-mentang bikin karya tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah sementara untuk bikin satu karya IP, intellectual property yang kayak Mas B aja itu kan prosesnya udah berpuluh tahun gitu ya.
Lama Nah, ya. sementara kan kita juga nggak bisa sendirian toh. Mesti Iya, punya iya. tim, mesti punya teman-teman, terus mesti ada bagian marketingnya, ada yang ngerjakan Hmm. animasi, ada yang bikin cerita, ada yang bikin musik ya Mas, ada yang nyanyi Iya. jinglenya. Nah, makanya berarti sebetulnya satu industri ini bukan cuma bikin animasi tok, itu melingkupi banyak hal. Kita kerja Hmm. sama-sama apa artis yang isi suara, kita kerjasama dengan itu tadi yang bikin musik, bikin jingle, terus kita Hmm. kerjasama dengan studio yang buat rekaman, terus apa yang bikin storyboardnya, yang bikin animasinya. Jadi sebetulnya animasi itu bukan cuma pekerjaan sendirian, animasi itu pekerjaan satu kelompok besar di mana kita harus bekerja Iya, sama iya. rame-rame gitu loh. Nah, Kerja tim ya. benar-benar banget. Tadi sih aku pengen Hmm. menggarisbawahi kenapa kita kurang terkenal di mata internasional gitu ya. Nah, Maksudnya nah itu menarik, belum itu mencuat menarik. kan. Kenapa? Kenapa itu? Sebenarnya sesimpel gini, orang Indonesia terutama animator jarang yang bisa kerja secara profesional. Nah, Hmm. profesional itu harus tepat waktu, on time ya, harus disiplin dan harus bisa kerja sama orang juga. Nah, rata-rata kalau sudah jadi animator di Indonesia, maunya cuma bikin buat sendiri atau nanti kalau dipesenin janjinya A, jadinya B atau C atau malah D atau Z. Iya, Terus iya, iya. harus jadi sebulan, nanti molor nambah 1, 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian baru jadi atau sebulan kemudian baru jadi. Nah, kalau kita Hmm. sudah masuk industri yang namanya animator tidak bisa begitu. Iya, iya, Nah, iya. kenapa belum banyak yang bisa mencuat dalam internasional ya karena ulah kita sendiri sih. Aku nggak nyalain Hmm. teman-teman ya, tapi minimal kalau kita mau masuk ke dalam industri ya mau nggak mau kita harus profesional. Nah, untuk bisa kerja Profesional. profesional harus sesuai dengan janjinya, harus menepati, harus tadi Komitmen bisa ya. kerjasama, harus bisa deadline Heeh. juga, harus bisa tadi ya Mas, kita harus bisa apa ya, misalnya di direvisi atau Mm-mm. harus di retake ya mau nggak mau kan kita benerin. Iya, iya, Nah, iya. sementara kan biasanya orang kalau dikritik sedikit langsung udah wah maunya dipuji-puji gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi harus mau ya, ada mesti kalau ada kritikan untuk memperbaiki, direvisi ya, mestinya ya harus itu dilakukan ya. Kita Nah, sapa dulu nih Mas Bambi, ini ada siapa aja nih? ada Ricky Ziorai, jualan Ricky Julianto. Ada tadi ini, Factor 3D Design. ada Ani nih, ada Mai Xiao siapa ini? Eh, ini ada lagi nih pertanyaan, ada Vector Design, ada Ziorai Art. Ini Hmm, pertanyaan dari Ziorai Art. oke. Kakak kalau Indonesia buat animasi bergaya anim dan akhirnya booming, apakah bakalan dinotis Jepang mengenai hak cipta? Ada Farah Dede juga. Halo Farah, selamat Oke, bergabung. Iya ya, aku kan jawabin siapa? Ziorai. Ini Siurai. Mbak apa Mas nih? Itu saya kurang tahu ini. Ini Nah, teman-teman animasi juga ini ya. kalau cuma sekedar gaya kan berarti maksudnya style ya. Stylenya Mm. gaya anime. Jadi kalau kita mau bikin karya apapun, style dari manapun udah nggak masalah sih. Oh Kan gitu kita ya. di Indonesia juga nggak punya style sendiri kan. Makanya aku Mm. mengajukan style baru namanya unyu-unyu. Jadi Unyu-unyu. style unyu itu sebetulnya gaya anime khusus chibi, tapi yang dikembangkan oleh Korea, dan kita mengadaptasi dari Korea, wong Korea aja nyontek dari Jepang kan. Oh gitu ya. Jadi Jadi, makanya aku kasih nama unyu-unyu. Sebetulnya sih gaya chibi yang bedanya sama punya Jepang, ya ini cibinya Korea gitu loh. Makanya aku kasih nama unyu. Nah, unyu yang kasih nama Indonesia ya punya Indonesia lah. gitu Jadi ya. balik lagi, untuk style itu sebenarnya nggak ada masalah. Mau gayanya anime, mau gayanya apa, Disney, mau gayanya apa, itu nggak ada masalah. Nah, sementara kalau pertanyaannya, apakah bakalan misalnya booming di notice Jepang terus mengenai hak cipta, loh, masalahnya kita mau bikin apa dulu? Misalnya kita bikinnya Naruto, bikinnya apa, Doraemon, ya itu Hmm. pasti kena hak cipta lah. Oh Tapi gitu kalau ya. kita bikin sendiri, misalnya Mas B dengan gaya anime, terus sampai Mm-mm. akhirnya booming, belum tentu sih Jepang ada yang notice karena kan Jepang kan nggak ada masalah mau kita gayanya kayak mereka atau enggak gitu loh.
Justru Iya, yang iya. ngeributin gaya anime itu kan kita. Jadi orang Jepang Oh, sendiri sih bilang, ya dia bikin animasi titik gitu loh, animation gitu ya, kalau bahasa Jepangnya. Jadi mereka nggak menyebut dirinya anime. Yang menyebut anime itu adalah justru di luar Jepang, kayak termasuk orang Indonesia menyebut karya animasi buatan Jepang disebut dengan anime gitu loh. iya, Nah, iya. jadi kalau ditanya mengenai hak cipta, sebetulnya kalau kita cuma ngikut gaya nggak bakalan diributin. Tapi kalau kita memang nyontek plek ketiplek gitu ya, bener-bener Jiplak ya, ngambil jiplak, punyanya plak gitu ya, orang, iya. terus kita bikin terus ngetop, nah itu bakalan ribut sih. Mungkin belum ngetop aja kita udah bakal diributin gitu loh. Iya, iya. Karena kan berarti kita mencuri hak ciptanya punya orang ya. Oke, Itu oke. wajib hukumnya kalau kita harus lapor dan lain-lain. Heeh. Ya gitu ya. Oke. Kira-kira menjawab nggak nih Siorai Art? Ziorai, ada Ami Asmi. Wah, oh Ziorai udah acung jempol. Ada Farah Dede. Selamat sore, selamat bergabung. Hmm. Sekarang aku mau coba ini Mas Bambi, lebih saya ambil salah satu karya Bambi Gunawan ini yang sangat apa ya dikenal kalau di dunia animasi itu ada tokoh yang namanya Mas namanya Pip. Mas B. Iya. Mas B ini siapa sebenarnya dan apa Mas B itu? Hmm. Bisa diceritakan? Mas B itu sebetulnya awalnya bukan bukan disebut sebagai IP sih. Kalau zaman sekarang kan apa-apa disebutnya IP gitu ya Mas. Intellectual property. Oh itu udah dijawab Siorai. Oh gitu, makasih kakak. Sama-sama deh. Ini Sama-sama Mbak Mas apa Mas ya? Yorai. Ada Rio Stigma. Nah, Ini dari halo Mas Rio, Bogor. pasti cowok kan? Rio ya, gitaris dia. Oke, Ya, gimana oke gimana Mas delay B? suara nih. Suaranya delay. Enggak tuh? Oke gini, Mungkin gimana gimana? tadi kan ceritain siapa itu Mas B gitu ya Mas. Waktu tahun 2013 aku bikin buku. Judulnya Nganimasi Bersama Mas B. Mana bukuku ya? Nih. Animasi bersama Mas B. Nah, Ya. jadi waktu Ini itu ada di Gramedia, ada di toko buku. udah nggak ada sih wis kesuwen. Barangkali kalau teman-teman pengen memiliki buku ini bisa langsung Paling ke itu apa di online sisa-sisa gitu. online. Oh ada ya. Nah, Ya udah. jadi gara-gara buku menghubungi animasi Mas ini, Bendi. Silakan. itu pertama kali nongol karakter Mas B gitu ya. Awalnya sih aku pikir cuman daripada kita bikin buku animasi tapi isinya wajahku melulu kan nanti orang jelek gitu ya. Jadi maksudnya bikinin kartun yang mewakili hostnya gitu loh Mas. Cuman ternyata pada perkembangannya orang bilang ya kenapa nggak sekalian dibikin sebagai IP. Ini ujungnya bisa di flip kan nggak? Oh gitu ya. Ada animasinya. Keren. Oh itu kata si Rafli give away it aja. Wah keren. Tuh, nah giveaway aja Mas. Jadi kayaknya ini pada masih tertarik ini buku-buku. Masalah aku tinggal punya satu tok ya. Ya mesti dicetak ulang ini supaya memberikan apa ya pembelajaran buat teman-teman. Ternyata kalau cetak ulang itu urusannya panjang lebar gitu loh Mas. Karena ini kan masuknya Gramedia. Dan karena sudah dari 2013, Gramedia itu ada peraturan. Tutut dari Malang ini. Oh. Ini banyak pemusik ya Mas? Iya, konduktor cewek ini dia orkestra ini, konduktor orkestra dari Malang. Tanggal Sito Yojo Mas. Terus piye? Lanjut. Tinggal Sito Ojo Mas. Tinggal satu, jangan difotokopi aja. Terus gimana? Jadi dari buku itu tokoh Mas B muncul atau gimana? Iya. Karena tadinya jadi host di buku itu, kemudian buku berikutnya judulnya Karakter Ujung Animasi. Nah, di sini baru muncul
Mas B itu sebagai satu karakter IP gitu loh. Iya, iya. Nah, sebetulnya sih kalau karakter Unyu animasi ini buatannya Binus, Binus Media Publishing. Jadi masih ada sih kalau mau pesan ke Binus ya. Oh gitu ya, ya. Itu Bisa tulisannya itu. kualik ya, Mas? Iya, iya. Terbalik karena kameranya. Gak apa-apa, Karakter yang penting Unyu animasi nah. bisa dibaca kok. Nah, Heeh. nah, Terus, waktu karakter Unyu animasi ini sebenarnya buku tentang studi banding membuat karakter dari Indonesia dan dari Korea. Kebetulan kan Korea ini Korea. rata-rata kan unyu-unyu kabeh. Heeh. Sementara kalau Indonesia bikin nggak ada yang unyu, malah medeni gitu loh. Malah Indonesia lebih menakutkan. bagus untuk bikin karakter yang kayak apa, pocong-pocong gitu-gitu bagus Oh, kita. Tapi oh kalau gitu kita ya. bikin yang unyu, yang imut-imut agak susah memang. Karena apa Oh. ya? Karena memang tradisi Indonesia itu tidak terbiasa membuat sesuatu yang lucu Ya, dan ya. unyu gitu loh. Tak potong dulu, tak potong. Monggo. Kenapa tadi kok Mas Bambi ini kok selalu yang dibicarakan Indonesia, Korea, Indonesia, Korea. Ada apa dengan Korea dan Mas Bambi itu? Iya, ceritanya gara-gara tahun 2008 itu aku dapat beasiswa 6 bulan gitu Mas. Oh, gitu. Ke Dari Korea. pemerintah Korea, terus di Koreanya magang di Kocha. Kocha itu Korea Creative Content Agency. Jadi kayak backcraft atau parekrafnya kita gitu loh. Oh, gitu ya. Nah, kebetulan di sana kan memang mereka ngurusi animasi dan lain-lain kan Mas. Mm-mm. Jadi waktu 6 bulan di sana itu kayak apa ya, membuka mata, kenapa sih mereka bisa jalan, kenapa sih mereka bisa sengetop itu sampai setelah pulang ke Indonesia 2009 ke belakangan mulai banyak banget film animasi buatan Korea yang nongol di Indonesia gitu loh Mas. Mm-mm. Jadi kayak Larva, Hetayo, Mm-mm. Pororo, terus banyak banget beberapa film-film animasi buatan Korea yang kemudian tayang di Indonesia yang kita sendiri malah nggak tahu bahwa itu buatan Korea kan. Oh, gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Jadi, sebetulnya sih mm, karena pergi dapat 6 bulan itu kan aku cuma mikir, kalau mereka punya ilmu gitu kenapa kita nggak ngembangin di Indonesia gitu loh Mas. betul, betul. Nah, makanya kenapa aku bikin beberapa buku ini sebenarnya sih ya nyontek ya, dalam artian kenapa mereka bisa bikin rapi dan lain-lain tapi kok di Indonesia belum gitu loh. Nah tuh Mm-mm. Mas Rafli bilang kayak karyanya Smart Studio Korea itu Pingpong. Nah, Pingpong tuh yang itu Pak, Baby Shark budut 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 budut. Oh, ya, ya, ya. Heeh. Nah itu memang apa, Heeh. bener-bener yang bisa ngetop itu Pingpong perlu waktu lebih dari 5 tahun loh. Mm-mm. Jadi kan kita cuma mikir apa-apa bisa langsung viral, bisa keren, bisa diminati berjuta umat. Padahal Iya, mereka usahanya tuh bukan kemarin, usahanya udah iya, dari iya. sekian tahun yang lalu sih. Iya, jadi tetap ada perencanaan ya. Kak, aku mau Iya, nanya itu kok yang Mas Korea. Bambi itu sampai ke Korea itu karena Mas Bambi gerilya atau dari pemerintah Korea mengamati Anda atau gimana itu loh? Dulu Maaf tuh loh aku saya eh, pertama kali kenal namanya Bu Penny Cameron. Kak, oh ya, Sri Nah, Kandi animasi. jadi Ibu bukan Sri Kandi Mas, Cinderella ceritanya Mas. Cinderella. Ya, ya. Gimana, gimana? Nah, eh, dari Bu Penny tiba-tiba kenal Bu Retno. Dia cuma bilang, Bem, nek kamu mau ke Korea belajar animasi, silahkan temuin Bu Retno gitu loh. Aku Bu pikir Retno ini siapa? apa maksudnya? Retno Marsudi? Bukan, Bukan. bukan. Ada Oh, Bu Retno siapa lali jenis. Nah, ya, ya, ya. ternyata Bu Retno ini yang punya koneksi sama Korea. Terus ternyata pada tahun 2008 itu ada satu jatah Indonesia yang udah siap berangkat, ternyata anaknya nggak jadi berangkat gitu loh. Aku tuh nggak tahu yang itu. Oh, Tapi yang jelas begitu dikasih tahu kalau mau pergi itu gimana-gimana, ya aku langsung ngirim semua kelengkapan karena biasanya mereka bukanya cuman paling 2 minggu atau 10 hari harus dikirim semua gitu Mas.
Sementara persyaratan itu kan lumayan harus ngurus panjang kan, karena misalnya harus semua dalam bahasa Inggris, harus punya surat rekomendasi dari minimal dua, satu dari pemerintah, satu dari sekolah atau dari mana, terus harus punya surat keterangan kesehatan, harus bikin paspor, harus bikin IC, kenapa kita harus pergi keluar, lalu berbagai persyaratan yang intinya adalah mereka harus kirim dalam waktu seminggu atau 10 hari. Kalau ternyata memang memasuki memenuhi syarat, ya udah kita berangkat gitu loh. Nah, waktu itu kan aku masih kerja, Mas. Ya. Jadi mau nggak mau kan keluar dari kerjaan dengan tanda petik. Ya nanti kalau pulang lamar lagi karena kantor yang saya kerja juga mereka bilang, "Loh, kamu mau ke Korea lama ya? Anggap aja keluar dari sini. Nanti kalau balik lagi ya belum tentu kita terima. Kalau mau yang lamar dulu gitu loh." Nah, masalahnya kan Bambi berani mengambil resiko seperti itu ya. Setengah mampus karena mikir demi animasi kesempatan hanya datang sekali gitu loh, Mas. Betul. Nah, ini sekarang bagaimana? Artinya pemerintah, maaf ini nggak tahu pemerintah terhadap animasi ini, peran pemerintah sampai di mana, Mas Bambi? Sebetulnya sih mulai ada background kemarin, udah lumayan ya, mulai dilirik gitu Mas. Oh gitu ya. Nah animasi ini kan ada asosiasi namanya Ainaki ya. Ada Mas Hari Tito, sebentar. Hari Tito ini seorang pianis. Ya, teman saya Hari Tito. Ini ada Kurnia, ada Bramantio, Dwi, ada banyak sekali teman-teman yang bergabung ini. Ya, bagus sekali. Kita lagi ngobrolin tentang animasi ini. Nah, ini apa ini Mas Bambi? Gambar apa ini? Buku terakhir, buku kelima. Animasi Indonesia, kebalik nggak apa-apa, tapi saya bisa baca. Jadi teman-teman, ini judulnya Animasi Indonesia. Indonesia Animation Industry Data. Jadi ini kumpulan IP animasi di Indonesia. Ada sekolah juga, SMK ada, universitas ada, dan ada acara tahunan dan apa lagi ya? Ada event tahunan animasi juga. Tetap bukunya bisa di-flip. Acara tahunannya apa itu? Ada Hello Motion, ada ada yang dari Backcraft, ada yang dari. Nah, masalahnya ini tuh udah terbit 2 tahun lalu. Jadi harusnya udah diperbarui gitu ya Mas ya. Iya. Cuman ya itu harusnya balik lagi kan ini waktu itu masih Backcraft ya. Backcraft cuman ngasih sambutan Mas lembar. Di paling depan dia ngasih sambutan. Tapi habis itu beli 1 buku dan nggak dianggap lagi. Mas, ini direkam loh. Nah, apa-apa. Kita sampaikan ke Kemenparekraf ini. Kan karena sekarang udah ganti kan Kemenparekraf. Nah, sebetulnya gini, kenapa aku bikin buku ini tuh cuman karena di Korea tuh ada buku semacam ini, buku tahunan bahkan dibagi 2 Mas. Ada yang film serial untuk TV, ada yang film layar lebar atau film indie sendiri. Jadi ada 2 buku yang berbeda. Memang nggak selengkap. Kalau ini kan aku bikin ada data sekolah, data studio dan lain-lain ya. Kalau yang mereka kan lebih ke filmnya. Cuman minimal buku itu yang membuat aku bikin buku ini karena aku pengen nyontek Korea kenapa bisa, kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya. Iya. Tapi ternyata perjalanannya untuk bikin buku ini Mas, surveinya aja udah 1,5 tahun. Dan proses pembuatannya sendiri sampai dirubah di layout dan lain-lain setahunan. Jadi sebetulnya memang, halo Mbak Yuli ya gabung loh. Iya, ada Mbak Yuli, ada Ikna, Cina. Jadi sebetulnya sih buku ini berguna buat mereka yang pengen tahu perkembangan animasi di Indonesia itu apa aja sih. Kan ini ada ada Adi Copo Jarwo, ada Battle of Surabaya, ada berbagai macam karakter-karakter Indonesia yang ada yang udah mulai ngetop, ada yang juga malah tenggelam, nggak nongol lagi, tapi ada juga yang
kayak misalnya studionya udah bubar gitu. Oh, Bayangkan, iya, hanya lewat 2 tahun udah perubahannya banyak sekali. Bahkan iya. kayak ada Nusa, ada Dalang Pelo segala macam belum masuk sini karena setelah buku ini terbit baru mereka nongol gitu loh. Iya, iya. Ya, jadi gitulah. Heeh. Nah, balik lagi kenapa dibilang mesti belain Korea, bukan belain Korea sih. Aku cuman pengen apa ya, ngambil ilmunya. Kenapa Korea bisa semaju itu, kenapa Indonesia nggak bisa gitu loh. Apa itu? Tapi ternyata urusannya banyak, Mas. Kompleks ya. Iya, nggak cuman sekedar apa, paling paling nggak tadi gitu. Minimal para pelaku industrinya sendiri kan harus bisa satu naungan kayak tadi kan sekarang ada Ainaki ya. Ya, Jadi minimal sudah ada yang apa, asosiasinya yang menyatukan kita. Nah, sudah lebih bagus ini Ainaki nih ya, logonya. ya. Enak. Nah, dengan ada Ainaki ini minimal sekarang kita bisa nyambung ke apa, ke pemerintah dan lain-lain. Nah, semoga sih Ya. dengan adanya apa, Kemenparekraf sekarang ini kita bisa nyambung lebih erat lagi dibandingkan sama Bekraf sebelumnya gitu loh. Tapi minimal Bekraf sudah mulai untuk menyambungkan para animator sehingga sekarang waktunya untuk urusannya sama negara gitu loh, Mas. Ya, Nah, negara harus hadir lah minimal. nah, Ya. bener sih. Memang kan gini, negara sebenarnya punya anggaran banyak tapi belum tentu ketemu sama pelaku industrinya gitu kan. Apa Ketemunya begini, sama yang Mas, deket sama Mas? pemerintah aja gitu loh. Ya, Mas Bambi, barangkali kalau istilahnya kalau di dalam bermain bola itu ada istilah jemput bola. Jadi jangan nunggu bola. Kadang Betul, betul. pemerintah itu juga perlu Dijemput. diinformasikan. Harus dijemput bahwa kita ini ada namanya Ainaki ya. Iya, betul, Ada betul. animasi Nah, dan justru pakar-pakar tokoh-tokohnya sudah banyak gitu. Nah, ini iya, harus benar-benar banget. perlu disampaikan itu ke Nah, pemerintah gitu. sejak tahun lalu Ainaki kan berubah apa pimpinannya. Jadi pimpinannya tuh Mas Daril dari Kumata Studio Bandung. Studio ini yang bikin pekerjaan layar lebarnya si Juki kemarin. Oh ya. Nah, jadi minimal dengan berubah ketuanya sekarang udah nyambung sama pemerintah gitu loh. Oh, Jadi sudah ya. dalam masa pandemik ini kita kemarin sempat ada webinar 3 hari berturut-turut nyambung dengan Kementerian Parekraf bahwa Oke, kita oke. akan punya acara besar di bulan November di Bali gitu loh, Mas. Oh gitu ya. Namanya AAS Asian Animation Summit. Jadi tahun sebelumnya Asian Animation Summit ini dilaksanakan di Korea. Nah, untuk tahun ini dan tahun depan akan dilaksanakan di Indonesia. Walaupun ini ada pandemik dan lain-lain, kita sih tetap jalan. Semoga nanti pas November sudah beres gitu ya. Ya. November ya. Nah, sebetulnya kenapa apa ya? Asian Animation Summit ini jadi penting ya karena yang datang itu dari Disney, dari Nickelodeon, dari gitu. apa? Netflix, dari apa namanya? Ya, itu ABC, menarik sama sekali ya. BBC. Jadi ada beberapa Itu negara menarik yang akan sekali. hadir. Itu Termasuk November Disney. ya. Ya. November di Bali. Nah, Eh, makanya kan dari sekarang udah mulai digembur-gemburkan segala macam acaranya mau gimana dan lain-lain. Tapi minimal itu salah satu hasilnya pekerjaan Ainaki yang gabung sama pemerintah. Ya semoga. gitu. Tadi kan pertanyaannya pemerintah Indonesia gimana gitu ya, Mas? Ya. Minimal dengan adanya itu semoga bisa jalan lagi dan minimal Ya. ada yang mau bikin buku ini kelanjut gitu loh. Ya, mesti ada Tapi ini. sekarang sih belum. Mesti harus pakar-pakar tokoh-tokohnya harus bermunculan, Mas Bambi. Iya. Oh, baik Mas Bambi, ini Oke. karena Terima kasih banyak waktunya banget. sudah lama sekali. Nanti kita kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Ini saya rekam, kemudian saya upload. Saya minta izin Mas Bambi supaya Asik. teman-teman yang tidak ngikutin nanti Uploadnya di bisa. mana? Ya di sini di Oh, oke, oke. Instagram. Nanti Siap, bisa teman-teman yang belum bisa ngikuti langsung bisa ngikuti ulang ya. Terima kasih Asik. Mas Bambi. Salam Salam animasi. animasi.